Pagi. Pagi Pak, pagi semua. Pagi. Udah ya, kita bertiga ya? Iya, Siap. Terus wis. pagi. Cuma bertiga iPhone. Iya, cuma bertiga ini. Ada Mbak Lucy. Oh, Pagi. 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 Ini. Ah. Oke. Oh, gitu loh. Ya, kita nih dulu.
Ini duduk di atas blok, cross the legs. Swastikasana. Jika Anda luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor, roll upper arm out to the shoulders, holding down, and ending this position. Bending the elbow palm together, you step move on, and slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Belekkan dari kulit kepala. Belekkan kulit wajah. Belekkan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Belekkan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Normal, normal inflation, normal. Dudukan kepalanya, telapak tangan akan di atas. Perlahan, tangannya lihat ke lantai, baru lihat. Dibuat Adho Mukha Virasana, saya pos. Jaga tailbone-nya in, tarik perutnya ke arah spine. And extend the trunk forward, panjangkan tangannya. Perutnya tarik, abdomen close to the spine. Come up. Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha harusnya udah siap, tailbone-nya udah masuk dulu waktu dia sebelum jadi. Begitu juga perutnya itu tarik, jadi waktu di Adho Mukha Virasana itu langsung naik, langsung udah jadi. Jangan di atas. Di si tailbone, masih perutnya udah narik pada saat posisi dari bawah atau dari Adho Mukha Virasana ya. Jadi punggungnya tidak arch, kayak jatuh. Tekan kedua telapak tangannya, luruskan elbow, punggung, luruskan lutut, tekan dari tangan, kasih berat ke telapak kaki, down. Walk forward, Ardha Uttanasana.
parallel outer heel. Tegak lurus batok. Not to meet. Good. Extend the trunk forward. Bend the elbow, cross your elbow, head down. Relax, jatuhkan saja badannya, perutnya, tarik ke arah spine. Change from the elbow. Jaga perutnya. Okay, finger on the floor again. Keep look forward. Oke, turun. Buat malasana. Jongkok. Malasana. Nah, jongkok aja. Ya, tangannya diluruskan ke depan. Perutnya tetap tarik ke arah spine. Pantatnya seperti mau jatuh. Pantatnya seperti mau jatuh ke arah lantai. Oke, dari sini langsung nunduk ya, Uttanasana, head down. Nah, karena sudah lebih gampang, karena udah lebih dekat si paha sama perutnya ya. Jadi mendorong pantatnya ke atas, narik badannya ke bawah. Oke, bend the knees again, Malasana. Lurus tangannya ke depan. Badannya kalau malasan tuh nggak usah lurus, nggak lurus, turunin pantatnya. Si perut sama paha nempel. Yang terlalu jauh, yang baik maaf. Jadi badannya ke depan. Nempelin paha dan perut. Kita condong ke depan. Oke, balik lagi. Uttanasana, head down. Perut, relax. Oke, keep look forward. Lihat ke depan, angkat tangannya ke atas, Upahastasana. Oke, release. Nah, oke, kita akan latihan hip ya. Hip itu atau kita sebut panggul. Ya, jadi latihan hip bukan hanya sekedar just badan konasana. Ya, latihan pawan mustasana, eka pada pawan mustasana, kemudian
Konasana boleh, Wirasana, ya. Yang namanya panggul hip itu meliputi bagian depan, belakang, samping, kanan. Jadi nggak sekedar latihan hip hanya buka hip, yaitu membuka. Hip itu ada di belakang juga, ada panggul, ya kan semua. Jadi ada gerakan-gerakan kayak Garuda Asana juga sama, latihan hip juga Garuda Asana. Oke, Trikonasana juga sama, latihan hip. Jadi tidak hanya sekedar yang membuka, ya, yang menutup, yang mengunci, ya sama kayak tadi, itu juga bagian dari latihan panggul atau hip. Oke, si hip itu kenapa sih penting? Yaitu bagian tubuh yang diberikan beban oleh upper body, diberikan tanggung jawab untuk menyangga upper body dan memberikan kestabilan kepada kedua kaki. Ya, nah jadi bukannya beratnya langsung tiba-tiba ke kaki berat badan, justru dia meredam dulu di hipnya, distabilkan dulu beratnya, baru si kaki. Kalau enggak berat banget gitu, ya berat badan dipakai kaki, mau jalan pasti nggak bisa jalan karena berat. Nah, yang menyeimbangkan itu adalah di hipnya, otot di situ yang bertanggung jawab menyeimbangkan berat badan yang diterima upper body sama ke kaki. Coba bayangin berat badan kita ditumpu sama kaki, berat kan? Nggak bisa gerak karena langsung menekan. Nah, si hip itulah yang memberikan kestabilan. Di situ diolah, berat badannya diatur. Makanya otot-otot di bagian hipnya itu harus benar-benar bagus, ya, flexibility-nya bagus, strengthening-nya bagus, sehingga stabilitasnya juga bagus. Kalau hipnya bagus, asanas yang lain juga pasti akan mengikuti. Kita tidak terhambat. Kalau hipnya kaku, misal ya disuruh Wirahadasana tuh, Trikonasana kita itu terasa sakit. Artinya bukan sakit karena terhambat. Ya, jadi itu terganggu di sana. Paham? Oke. Kita start dulu yang simple dari berdiri. Latihan apa? Wira. Three pose. Three pose itu adalah bagian latihan hip, membuka satu sisi dulu, step by step. Ya, yuk posisinya berdiri, three pose. Silakan. Tekuk kaki kanan dulu ya. Letakkan telapak kaki kanan di paha kiri dalam. Diangkat. Nah, kalau misalkan tiap orang beda, ada yang bisa sejajar hipnya buka, ada yang ke depan, biarin aja. Itu memang hip kita belum dapat buka. Enggak apa-apa, biarin. Tuh. Kenapa kita bisa stabil jadi satu kaki? Itu karena apa? Ya karena si hip tersebut. Dia bisa memberikan kestabilan. Bayangin berat badan segitu di tangan sama satu kaki. Gak mungkin kan, kakinya kecil, badannya besar. Kalau nggak diredam oleh si hip, kita nggak bisa. Paham ya? Angkat tangannya lurus ke atas. Kakinya yang kiri kan luruskan. Kalau kaki kanan masukkan paha kiri bagian dalam. Jadi kaki kanan menghadap ke bawah.
Change and release. Change. Nanti kiri. Angkat tangannya ke atas. Tekan telapak kaki kiri menekan paha dalam. Biarin aja lututnya. Ada yang ke depan dikit, ada yang ke samping, nggak apa-apa. Nah, makanya kenapa kalau kakinya satu tidak menekan, tidak terlatih, tidak sama, itu berpengaruh kepada hip. Ya iya, karena dia saling hubungan. Hipnya akan terpengaruh. Oke, release. Sekarang kaki kanan ditekuk. Letakkan ankle kaki kanan di paha kiri, di atas paha kiri bagian dalam, atau pas di hipnya. Ya, depan. Naikin jangan sampai jatuh. Kalau misalnya jatuh, pegang saja dulu dengan tangan. Boleh, mungkin licin. Angkat tangannya ke atas. Pegang aja kalau jatuh. Pegang ke tangan. Nah itu pun. Stay. Biarkan lututnya melting. Jatuh. Jaga hipnya seimbang. Sudah. Bend your knees. Utkatasana. Tekuk kakinya. Kakinya tekuk. Iya, kiri. Tahan, badan jangan terlalu ke depan. Utkatasana. Mbak Irma, angkat tangannya. Enggak ke lantai. Angkat aja tangannya. Ya. Turun lagi. Utkatasana. Variation. Stay. Telepon. Oke, come up. Change. Yes. Ganti. Kiri. Kakinya yang kanan kuatin dulu supaya kaki yang kiri ankle-nya nggak licin, betul. Nah, sekarang tangannya ke atas, jaga hipnya seimbang. Tekuk kaki kanan ke atas sana. Nah, bagus. Stay. Silakan aja. Misal lututnya naik, nggak apa-apa. Dan dulu. Oke, sama. Oke, cukup. Rilis. Buat adu muka swanasana. Ya, jadi perhatikan ada gerakan membuka hip, opening hip. Nah, opening hip itu bukan berarti ya hanya itu saja hip dibuka opening. Gerakan-gerakan enggak. Itu ada salah satu gerakan membuka opening. T.
Wah, gerakan danurasan pun sama, itu membuka hip bagian depan. Right leg forward, bend the front knee 90 degree. Nah, ini sama, bagian depan. Sama, kalau tadi kan Riksasana itu kan arahnya membuka, beda. Ini arahnya membukanya tapi ke depan. Stay. Turunkan lutut kaki kiri ke lantai. Dah, stay. Diam. Nah, begini aja pasti udah terasa lututnya. Bukan lututnya, pahanya ya, hipnya. Nah, oke, luruskan lagi. Ya, simple lah. Ya, oke. Perutnya udah masuk, tailbone-nya udah masuk ya, teman-teman. Jadi pada saat right leg forward, itu si tailbone udah masuk. Waktu saat tadi ada muka, nggak boleh lepas. Nah, ini juga udah masuk tailbone-nya. Oke. Mbak Irma lurus lagi, lutut belakang. Belum turun. Ivon belum turun. Lurus di atas. Oke. Bend. Left knee sedikit. Bagus. Tahan. Relax. Ivon lututnya kurang dorong ke depan. Lurus lagi. Flex straight. Turun lagi. Lurus lagi. Lututnya tarik tailbone-nya. Di balik. Aduk ke svanasana. Nah, berarti di aduk upanya itu udah masuk si tailbone-nya tuh. Jadi pada saat right leg or left leg forward, tailbone-nya udah nggak lepas. Perutnya udah masuk. Stay dulu. Nah, dari sini udah masuk nih tailbone. Nah, left leg forward. Big step. Panjang ya, lebih panjang. Itu nanti waktu turun, si hipnya lebih terasa. Jadi terang up. Mulai tailbone dimasukin, luruskan kaki yang belakang. And bend. Your right knee. Turun. Nah. Lurus lagi. Up. Tekuk lagi. Nah, udah nih tekuknya. Lurus lagi. Tekuk lagi. Lurus lagi. Oke. Balik. Adu muka svanasana. Utva muka svanasana. Ini juga hip ya. Tuh. Tailbone masuk. Yes. Balik. Adu muka svanasana. Utva muka svanasana.
Adu muka swanasana. Walk forward. Svanasana, head down. Oke, come on. Nah, kita balik lagi ke Trikonasana. Nah, ini sama, ngebuka hip, konsepnya sama opening di hip. Ya, semua sama, opening hanya mungkin kita hanya melihat opening, oh gerakan-gerakan yang membuka kanan kiri. Juga. Ya. Oke, ke arah kanan dulu. Nah, Prasarita sendiri juga membuka hip kalau kita berdiri tegak. Membuka berdiri dengan kaki dibuka juga sama. Itu sama aja. Oke, left in, right leg out, 90 degree. Kalau dia masuk, tuh ditarik ke spine, action datang, konasana. Ini yang lateral. Nah, dia lurus. Tekan kaki kanan, ya, baru tekan ke kaki kiri. Oke, sama. Nah, berarti kalau Trikonasana itu adalah bagian dari opening the hip, yang harus teman-teman rasakan adalah feel di hipnya, bukan rasakan di apa dadanya. Jadi yang utama adalah si hipnya, ya. Jadi tergantung dari asanasnya dia punya tujuannya di mana utama. Artinya dengan membuka hip maka dada akan terbuka. Begitu ininya urutannya. Nah ini kita terbalik. Udah tahu asanasnya adalah asanas opening hip. Membuka hip. Tapi kita yang paksain adalah dadanya. Kan aneh, kebalik gitu loh. Paham ya? Di konsep-konsep itu harus kita lihat dulu nih kemana nih arahnya. Oke, go to the left. Trikonasana berarti kalau hipnya sudah terbuka maka ngikut yang bagian atas. Ya, oke, go to the left. Left side. Rasakan si hip sebagai stabilisasi. Ya, bayangkan Trikonasana kalau nggak ada hip gimana? Jadi jangan dipikirin dulu si dadanya, pikirin dulu hipnya. Oke, Kamal. Change sekali lagi kanan. Trikonasana. Kanan. Coba semua dirasakan hip yang tadi. Kita adalah buka hip. Bukan membuka dada. Memang dadanya nanti juga terbuka. Kalau hipnya dulu. Nah itu yang menjadi skala prioritas. Dia yang lain ngikutin. Kalau yang tadi hipnya. Makanya kan kadang kita harus tahu asanas ini tujuannya apa. Nah itu yang diutamakan. Bukan dari kaki kanan, bukan dari kaki kiri. Buka tuh hipnya.
Oke. Come up, change. Kiri. Left side. Hip, hip, hip. Okay, come on. Okay, release. Go back to the center and slightly jump. Nah, baru ngerti kan? Iya. Jadi kita kadang menyepelekan di bagian hip kita. Ya, jadi itu si hip itu memberikan range gerakan ya. Jadi kalau hipnya kaku, ya kita trikonasa nggak bisa buka lebar kakinya. Ya, ketika kaki nggak bisa buka lebar, ya punggung kita juga nggak bisa memanjang, nggak bisa terbuka. Oke, buat Adho Mukha Svanasana dulu. Bentar ya. Adho Mukha. Oke. Sekarang saya akan kasih opening hipnya. Angkat kaki kanan dulu, Eka pada Adho Mukha Svanasana. Yang pertama, jaga hipnya. Sejajar kanan kiri. Oke, sudah. Tekuk lututnya, belum. Tekuk lutut yang kanan. Kemudian kita akan buka hip kanannya ke arah kiri. Lututnya buka. Jadi hipnya udah nggak sejajar lagi. Kita udah buka hip. Buka. Ya, benar gitu, Agnes. Terus buka. Ya, gitu. Terus dorong kaki kanannya. Telapak kaki kanan. Ya. Terus. Nih. Oke, balik lagi sejajarkan kembali. Hipnya, pantatnya sejajarkan. Sekali lagi, buka lagi. Ya, jadi kita harus ngerti. Ini membuka, ini sejajar. Gitu loh. Enggak apa-apa kita begini. Buka. Ivon kurang narik tuh. Kurang naik lututnya. Iya, dibuka dorong. Oke, balik lagi sejajarkan kembali. And release. Iya. Gitu. Jadi kita bisa tahu gunanya. Ya. Sejajar, kita bisa buka. Tergantung kita instruksi mau apa. Sejajar kepada yang normal ya sejajar. Kalau suruh buka ya buka, gitu ya. Change, left leg. Lurus. Nah, kalau gini sejajar, misalnya saya mau sejajar kan? Karena setiap gerakan ada fungsinya sananya. Tekuk lutut kaki yang kiri. Dah, dorong telapak kaki kirinya ke belakang, ngebuka. Nah, balik lagi. Bukan diputar punggungnya ya, hipnya aja buka. Dorong lagi. Balik lagi. Oke. Rilis. Walk forward Uttanasana, head down.
Oke, come up. Utpahastasana. Oke, kita akan buat ini namanya Utkata Konasana. Utkata Konasana. Ini ngebuka hip. Ya. Utkata Konasana. Tahu nggak Utkata? Kayak Utkata sana, tapi kakinya dibuka. Ya, lebar ke samping. Jadi ini adalah membuka hip ya di bagian depan. Nah, tadi saya bilang kadang-kadang kita selalu berpikir ngebuka hip itu latihan hip hanya ngebuka doang. Di belakang juga ya, kan tadi saya bilang Garudasana, kemudian gerakan-gerakan tanah sana, itu juga sama ngebuka. Cuman orang lebih melihatnya ke arah gerakan yang terlihat yang ngebuka tuh buka itu latihan hip ya. Nggak jauh-jauh lah pada konasan segala macam. Padahal nggak itu aja, itu hanya sebagian. Oke, kata konasana ambil blok. Ini kan tadasana. Ya, itu yang lebar. Teleponnya udah siap masuk ya. Jadi sebelum teman-teman turun, teleponnya udah masuk. Udah dibuka. Jari-jari kakinya serong ke berapa derajat ya? 45 ya? 45. Ya. 45 kan 90 45 ya. Sana 45 juga. Oke. Kata konasana. Nah, di sini teleponnya harus masuk dulu, teman-teman. Telepon in. Nah, nih. Dorong. Masukin teleponnya. Yes. T. Ya, enter. Ya, jadi jangan nungging. Jangan gini. Jangan. Ya harus tegak, teleponnya masuk. Tegak badannya ya. Oke, yuk silakan buat. Utkata konasana. Nah, ini memanjangkan paha bagian dalam. Nah, latihan Utkata Konasana memanjangkan paha bagian dalam. Sama kayak tadi, kalau kita tidur, kayak tadi Trikonasana, kalau tiduran, Supta pada Mustasana tuh. Benar? Iya. Kakinya dibuka ya si Ipon, kakinya nggak buka tuh Pon. Elbownya di lututnya, jari kakinya 45. Jadi waktu turun, si pahanya ngebuka gerakannya. Ya, yuk tailbone in, siap, tekan telapak kaki, tarik lutut, paha, tailbone in, tangan lurus ke depan, biar tegak badannya. Nah, yang itu Pon. Tailbone-nya in, sudah, perutnya tarik ya. Ke arah spine, ke arah dada, and bend. Lututnya. Terus, nah, jaga tailbone-nya. Nah, yang itu lurus di badan tailbone. Tailbone-nya in, ya, Mbak Irma. Buka lututnya Mbak Irma. Pahanya. Ya, jadi waktu turun kita memanjangkan paha bagian dalam. Stay. Oke. Come up. Jaga tailbone. And Mbak Irma, perutnya masukin dulu tailbone in. Yo, sinungging. Bend. Tekuk. Buka pahanya. Tahan ya. Oke. Diam. Angkat lagi. Baru kita gerakin tangan. Tangannya di depan aja. Tangan depan. Hanya turun. Nanti tangannya baru. Yang ketiga saya suruh gerakin. Ya. Siap. Tailbone in. One more time. Bend. Membuka waktu turun si pahanya lebarin. Saat gitu ngebuka. Udah tahan. Udah diam. Sekarang diam posisinya.
Angkat tangannya ke atas. Lurus. Hip. Dorong lagi ke depan. Angkat lagi. Gaibnya buka tuh. Elbownya masuk. In. Turun lagi. Lagi. Tambah Irma. Angkat lagi. Hap. Tahan. Lurus lagi. Oke, come up. Oke, rilis. Dah, rapat dulu. Nah, kayak gitu. Yuk, balik dulu. Ada buka swanasana. Luar biasa ya? Iya, apa-apa. It's okay. Utva muka swanasana. Adho muka swanasana. Oke, right leg forward buat pigeon. Nah, ini juga buka. Nah, ini banyak latihan. Cuman kita ntar tahu bagian mana gitu ya. Nah, pantat kanan jangan jatuh semua, kasih ke paha kiri, imbangin, terasa hipnya. Oke, balik lagi Adho Mukha Svanasana. Menahan gerak-gerak aja dulu. Lagi, Utva Mukha. Utva Mukha dulu. Buka dulu. Seimbang, balik. Baru pigeon kiri ya. Ya, rasain enak hipnya. Dah. Ini kan sama kayak Utva Mukha juga kan, cuman dua kaki. Kalau tadi Utva Mukha ini biar enak pas terbuka gitu. Langsung kadang-kadang suka grip ya. Nah, ini kan sama kayak Utva Mukha, kayak Bhujangasalan lah. Kalau misalnya teman sama persis dia punya bentuknya. Berarti jangan di pantat kiri ya, ikon. Oke, balik. Adho Mukha. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Right leg forward, pigeon lagi. Kasih berat di sisi paha kirinya. Nah, di pantat kiri, jangan kanan semua. Balik. Adho Mukha Svanasana. Nanti right leg forward, pigeon. Mana? Kiri apa kanan? Kiri. Ya.
Beratnya ya. Pon. Atlas harus lurus, jangan terbuka. Itu. Ya. Stay tegak badannya. Beratnya jangan di pantat kiri semua. Oke, balik lagi. Adu muka swanasana. Oke, Upa Mukha Svanasana. Adu Mukha Svanasana. Walk over Tanasana. Head down. Oke, sama. Kita ulang lagi ya. Uttata Konasana. Oke. Dilebar. Ini lebar. Iya. Elbow in. Luruskan tangannya ke depan. Elbow in and bend. Tahan. Kak, ya, diam. Stay. Nah, sekarang angkat kedua tumit. Up. Turun. Yes. Angkat lagi tumit. Up. Pantatnya jangan naik. Tetap segitu ukurannya. Turun. Heel up. Stay. Turun. Oke, come up. Oh, good. Nah, sekali lagi ya. Baru kita buat kita Padmakonasana. Yo, sekali lagi. Pon, sekali lagi, Pon. Elbow in. Bend. Turun lagi. Mesti. Heel up. Gak badannya. Heel down. Heel up. Heel down. Heel up. Tahan. Tahan. Heel down. Oke, come up. Dapat. Yes. Oke, ke depan ya. Kita buat Uttita Padmakonasana. Nih, juga sama hipnya. Konasana, Uttita Padmakonasana. Nah, jadi kalau konsepnya buka hip, perhatikan aja hipnya dulu. Jangan diputar-putar badannya. Oke, mengarah ke depan. Oke, buka kakinya. Turn left foot in, right leg out 90 degree. Dan udah ya, memutar ya, hanya sama kan. Bend kaki yang kanan. Jadi extend to the right, boleh tangannya taruh di lantai atau di blok. Ingat, yang dibuka hipnya. Rasakan, you can feel the breath di hip. Nah, kalau hipnya udah terbuka, langsung si punggungnya ngikutin dia terbuka.
Ya, jadi jangan diputer-puter mainnya. Angkat tangan kiri straight overhead. Stay. Nah, gitu inform. Itu bukan itu. Jaga teleponnya ya. Good. Tekan kaki kanan, tekan kaki kiri. Oke, sama. Go back. Center change left. Telepon in dulu, masuk. Baru bend. Nah, jadi waktu udah turun, udah bend tuh teleponnya jangan dilepas. Kalau lepas susah masukin, jadi harus naik dulu. Ya, buat kita Parsvakonasana. Nah, awareness-nya kan tadi, asanas ini adalah membuka fokusnya di hip, kaki kanan lurusin. Jadi feeling-nya di situ aja dulu. Nah, tangannya straight overhead. Stay. Kaki kanan lurus, Irma kaki kanan. Oke, come up. Go back. Di center, lagi in. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi bermacam-macam tuh gerakannya. Ya, samain semuanya hipnya semua. Oke, kita akan buat kaki Garudasana. Nah, ini gerakan yang melipat-lipat. Itu juga hip. Sama. Nah, kadang harus seimbang. Gerakan hip yang membuka sama yang lipat. Oke, Garudasana. Ayo, buat langsung. Pada teler nih. Yuk, Garudasana. Berdiri. Oke, hipnya. Tangannya boleh di pinggang dulu. Gak usah pakai gerakan tangan. Nah, ini juga sama hipnya. Yuk, tekuk kaki kanan. Ya, nggak sampai nggak apa-apa. Ya memang seperti itu. Orang beda-beda. Bend kakinya. Stay. Jaga hipnya menghadap ke depan. Nah, jadi teleponnya udah masuk dari awal ya. Stay. Oke, release. Change. Coba samping kiri. Tiap orang beda-beda. Nah, telepon udah masuk. Stay. Bagus. Oke. Tuh. Lagi. Ayo, Ivon. Kanan. Kat. Kemudian lipat. Iya, nggak apa-apa, Pon. Pakai tangan aja gitu. Pasti yang kanan susah tuh. Dan yang kiri. Oke, sama. Change. Ganti font. Kiri.
Mungkin kiri lebih gampang. Tiap orang beda. Saya juga kiri lebih gampang daripada kanan. Kanan susah, nggak nyangkut. Jaga teleponnya ya. Nah, mas ya nggak apa-apa gitu juga. Kalau kiri lebih masuk yang kanan. Oke. And release. Dah. Balik ada muka sonasana nanti kalau kita latihan hip, opening hip di bawah. Jadi hip itu bisa dilakukan pada saat kita berdiri, ya, dan pada saat kita tidur atau duduk. Tuh. Tapi kita lebih familiar kalau latihan hip itu lebih banyak ke ada konasana, ya kan tadi yang duduk pada konasana, masana, padahal kan banyak gitu loh, nggak itu aja. Oke, list ada muka wirasana. Oke, list. Nah, kita akan buat Janusirsasana, hanya buka hipnya aja ya. Oke, yang pertama kalau teman-teman perlu pakai blanket boleh, tapi jangan terlalu tinggi ya. Kalau ini saya guling, tapi ketinggian sih buat saya. Oke. Gak usah pakai blanket lah teman-teman, kayaknya udah bisa. Tapi kalau misalnya buat beginner, ya kasih blanket. Kalau misalnya lumbernya ya belum, bisa. Lengthening. Nah, yang pertama Janusirsasana. Oke. Kita akan tarik pegangnya itu dari dalam. Sini. Membuka. Paham ya? Buka. Jadi dia ngebuka. Nah, oke. Ini step dasar. Kemudian kalau mau tambah dia mau buka hipnya lagi, teman-teman cari blok sini. Bahkan dia nanti di blok si kakinya. Ya. Buka. Ya. Oke. Ya. Nah, stay seperti ini. Jadi si telapak kakinya taruh blok ya, taruh blok sini. Dia bisa lebih jauh turun. Ya, nah dari sini, teman-teman tangannya di samping aja, samping hipnya, kemudian turunin si hipnya, ya. Tadi rasain kanan kiri pasti beda. Ada yang kanan lebih enak. Nah buat saya ini lebih enak yang ini. Itu bisa ke bawah. Tapi mungkin yang kanan saya nggak bisa gini. Tapi kita bisa tahu, oh iya, berarti ada problem di sini. Kita harus latih. Oke, yo stay dulu deh. Ya, tuh. Kalau ada blok yang susah, kalau nggak ada ya kasih blanket, dilipat, memanjang, ya pokoknya di support.
Ya. Sudah? Mana? Ya. Di atas blok ya. Ini bisa. Oke. Tangan di samping. Tahan sambil lengket nih. Tangannya ditekan, kemudian sambil membuka. Lututnya kita tekan ke arah lantai. Arah lantai. Tahan. Stay. Oke, balik. Nah, sudah gitu kita angkat nih lutut telapak kakinya. Angkat, lihat dari sini, teman-teman dorong ke samping. Ya, jadi dorong ke sana ya. Enggak, ini balik nih, dorong. Terus balik lagi. Terus balik lagi. Samping. Oke. Gini, ke sana tuh. Itu di Ingat nggak kalau Fuji yang taruh di sini, yang tangannya di sini? Wah, itu susah tuh. Ya. Gitu. Iya. Ya, itu udah buka hipnya lagi. Ya, oke. Yuk angkat, dorong ke arah belakang, membuka hipnya. Yuk, tahan. Udah, balik lagi ke tengah. Kemudian dorong lagi ke arah kanan, dibuka hipnya. Balik lagi. Ya, telepon balik. Nah, dorong lagi, buka. Yes. Nah, telepon lebih jauh hipnya. Good. Balik lagi. Dorong lagi. Oke, release. Change. Ganti. Jangan mesti disasan dulu, kasih blok ya. Nih, saja ini kaku nih. Tapi that is okay. Kita harus belajar. Ya, belajar. Gak apa-apa. Oke, ambilnya dari dalam sama kayak tadi. Oke, deketin. Wah. Nah, rasa kan tinggi. Tapi nggak apa-apa, kita harus turun. Lagi. Tuh, lama-lama bisa. Tuh, ternyata bisa juga. Ya, pusarnya mengarah ke depan ya. Ipon, jangan sirsasan dulu, jangan di jangan sirsasana, kasih blok kayak pertama lagi tadi, step by step. Nah, tadi saya bilang kalau hip kita kaku, dia berpengaruh kepada lutut. Nah, kadang gerakan kayak gini, lututnya jadi gak enak ya, karena sebenarnya si hipnya yang nggak terbuka, maka dia kompensasinya ke lutut. Lutut pengen terbuka gitu loh. Lutut pengen terbuka tapi hip nggak mau, akhirnya si lutut maksain. Nah itu jadi stay. Tekan paha yang kiri down. Tapi pantat kanan jangan naik. Oke, ya baru diangkat nih kakinya. Kita dorong ke belakang. 1, balik. 2, balik. 3, ini kayak gerakan akarna danurasana, eka pada danurasana ya. Terus dorong. Balik. Oke, stay and release. Good. Nah, paham ya? Nah, sekarang buat Baddha Konasana. Tuh, Baddha Konasana. Telapak kakinya disatukan. Heel,
Oke. Badak Konasana ambilnya sama kayak tadi Janusirsasana, hanya dua kaki. Jadi tangan kita yang pegang lututnya dua-duanya. Tangan kanan di bawah lutut kanan, tangan kiri di bawah lutut kiri. Dari lurus kita tarik buka. Tumit satu garis dengan lutut. Garis tumit satu garis dengan garis lutut. Jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu masuk. Garis. Ya kalau nggak bisa ya udah jauh nggak apa-apa tapi jangan terlalu masuk. Jangan kebalikannya. Ya, stay. Yes. Bagus. Kalau lututnya tinggi, mana nih? Lututnya tinggi kan berarti kan kita belum bisa buka. Tahan ya. Lift your trunk up and extend forward. Dorong ke depan. Nah, stay. Oke, come up. Nah, ini menarik ya buat di hip ya. Kenapa saya dibilang bisa, kok saya bisa split, saya bisa buka hip gerakan salah satu, tapi gerakan badan konasan, adu muka badan konasan yang ke depan, kok kenapa saya nggak bisa nyampe? Nah, ada di mana? Kalau dibilang, kan saya hipnya terbuka. Iya, tapi kenapa giliran ke sana nggak bisa? Gitu loh. Nah, berarti yang tadi saya bilang, bukan tiba-tiba hip itu hanya satu position, enggak. Makanya kita harus melatih berbagai angle, berbagai asanas yang opening hip gitu loh. Benar kan? Tapi asanas yang ini kok saya lebih gampang. Tapi ketika pada konasan, apa yang menyebabkan ketika depan kita nggak bisa? Gitu. Banyak itu ada konasan, upapista, konasana. Ada di mana sih penyebabnya? Ya, yo, lift your thumb up. Yo, sekali lagi, bend forward. Pada konasana, adu muka pada konasana, dorong ke depan. Nah, ini kenapa penyebabnya mungkin yang nggak bisa sampai ke depan. Ya, oh saya hanya segini aja nih penyebab. Itu teman-teman nggak bisa memanjangkan di posisi lumbernya. Pada saat duduk sudah dead, langsung mati gitu, nggak bisa bekerja. Nggak bisa memanjangkan. Stay, terus. Oke, come up. Nah, begitu sebaliknya, ada orang yang bisa gini, tapi belum tentu opening hip yang lain atau gerakan yang untuk hip yang lain dia sanggup. Gitu ya. Jadi kita harus tahu si hip itu mempunyai movementnya seperti apa. Hip itu luas, gerakan hip itu gerakan yang luas. Ya, persendian yang sangat luas. Paham? Oke, balik kakinya lebar buat upapista konasana. Coba kita cek upapista. Kenapa lurus, kenapa ditekuk lebih gampang atau lurus? Ya, upapista konasana. Tekan heel, tekan paha. Jadi trunk up and extend the trunk forward. Pegang telapak kakinya. Nah, stay ini lurus. Pegang kakinya, telapak kaki. And bend. Down. Wah, buat Ipon udah opening hipnya, dia buka untuk hip yang posisi gitu. Tapi belum tentu posisi lain.
Nah, lebih gampang nggak? Kalau nggak sampai pakai blok. Oh, bahunya kanan si Agnes tinggi ya? Bahu atau pinggang? Wah, udah sama ini. Oke, sama. Iya, di bahu loh Agnes, bahu kanan. Naik. Ininya. Saya kan lagi lurus gini ya. Lihat dari kamera gini. Ininya. Ya lurus. Oke. Dah, stay. Udah. Putar badannya ke arah kanan. Ya. Jatuhkan sisi badan sebelah kiri ke paha kiri. Tangan kanan pegang kaki kirinya. Angkat tangan kanannya. Dorong kaki kanan. Dorong. Oke, sama. Yes. Change, putar ke arah kiri dulu. Ya. Baru dilakukan. Pada sebelah kanan. Straight overhead. Ya. Oke, maaf. Oke, please. Dapatkan kakinya. Buat Pachimo Tanasana. Kaki dibuka selebar hip aja deh. Pachimo Tanasana. Feet apart. And angkat tangannya. Dorong ke depan. Extended. Stay. Head down. Pak Irma juga yang kanan, bahu kanan naik. Oke. Dan sama. Oke, release. Oke, nah sekarang teman-teman tempelkan kakinya semua ke tembok. Urpa Prasarita Padasana. Tapi dibuka ya, jangan lurus, buka. Urpa Prasarita kan kakinya rapat, ini buka dikit. Buka. Nah, lagi, Pak Irma, samain. Buka kakinya. Nah, sebenarnya kalau sambil dijatuhin enak sampai semampunya, ya, sampai semampunya. Iya, itu relax. Iya. Bisa nggak turunin lagi sampai semampunya, relax aja sampai dia berhenti sendiri kok. Nah, hipnya terbuka. Nah, ini bisa kelihatan mana yang kaku nih. Ya, Mbak Irma masih oke.
sama mungkin ada sedikit kaku di kiri ya. Nah, ayo buka kakinya ya. Variation ya. Oke. Oke. Tekan lagi pelan-pelan. Satu. Ya. Nah, ya, luruskan sapasana ya. Sapasana.
slowly, bending the leg. Put your palm abdomen and the body to the right side. Slowly open your eyes. Place your left palm on the floor and come on. Thank you, namaste. Iya, kita foto. Oke. Oh ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima Thank you kasih. sudah. Hehehe. Aduh, gempor hari ini, gempor. Ini game for enggak simpel Paha. simpel. Berasa banget ya Pak Dedi. Ini apa? Oh, kalau tulang Nggak bisa ekor. jalan besok. Ah, Saya naik tangga loh Pak. Aduh. padahal cuma gitu-gitu doang, nggak ngapa-ngapain kok. Ya, Aduh. tapi mungkin karena nggak itu kayak saya suka yang kanan itu kan lutut masih suka nggak enak. Nah itu baru berasa. Kalau nggak dibenerin tuh ya suka cenut-cenut gitu. Iya. Jadi habitnya emang mesti kayak terus gitu diperbaiki lagi. Iya, baik Ki. Oke, terima kasih semuanya. Pak Dedi. Makasih Pak. Makasih semua. Ayo.